kalian melihat Singapura hari ini, yang terlihat adalah kemewahan. Gedung pencakar langit, mobil super mewah, dan orang-orang kaya yang hidup tenang. Tapi di balik kilau emas itu, Singapura sebenarnya sedang duduk di atas bom waktu geopolitik. Tahun 2026 ini, Singapura menghadapi dilema terbesar dalam sejarah berdirinya negara mereka. Sebuah dilema yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Negara kecil ini sedang tergencet di antara dua raksasa yang sedang marah. Uang Cina di tangan kiri dan senjata Amerika di tangan kanan. Salah langkah sedikit saja, Swissnya Asia ini bisa berubah menjadi medan tempur proksi. Kenapa posisi Singapura begitu rapuh? Dan apa dampaknya bagi kita di Indonesia? Mari kita bedah grafik aliran dana, capital flight, dari Cina ke Singapura. Foto family office orang kaya Tiongkok di SG. Pertama, mari bicara soal uang. Kenapa Singapura kaya raya? Salah satunya karena mereka adalah safe haven atau tempat parkir uang paling aman di Asia. Dalam 5 tahun terakhir terjadi fenomena besar-besaran, capital flight dari Cina. Orang-orang kaya Tiongkok, Taipan, hingga pejabat korup ramai-ramai memindahkan harta mereka ke Singapura karena takut dengan kebijakan ketat pemerintah Beijing. Data menunjukkan ribuan family office baru berdiri di Singapura, mayoritas milik orang Cina. Singapura menikmati likuiditas ini. Ekonomi mereka dipompa oleh yuan yang dicuci, menjadi aset properti dan saham di SG. Secara ekonomi, perut Singapura kini sangat bergantung pada Tiongkok. Cina adalah mitra dagang terbesar mereka. Kalau Cina batuk, Singapura demam. Tapi disinilah ironinya. Meski dompetnya diisi oleh Cina, nyawa Singapura dijaga oleh Amerika Serikat. Banyak yang lupa, Singapura bukan sekadar pusat belanja. Secara militer, Singapura adalah sekutu terdekat Amerika di Asia Tenggara, meski mereka tidak mengakuinya secara formal. Pangkalan Angkatan Laut Changi adalah satu-satunya tempat di Asia Tenggara di mana kapal induk nuklir Amerika bisa bersandar. Angkatan Udara Singapura dilatih dengan doktrin Barat menggunakan jet tempur F-35 tercanggih buatan Amerika. Sistem pertahanan mereka terkoneksi dengan Pentagon. Bagi Amerika, Singapura adalah penjaga gawang Selat Malaka. Titik terpenting untuk mencekik jalur energi Cina jika perang pecah. Di era Perdana Menteri Lee Hsien Loong, dulu Singapura masih bisa bermain cantik, berteman dengan semua, tidak memusuhi siapapun. Tapi di tahun 2026, di bawah kepemimpinan Lawrence Wong, strategi dua kaki ini makin mustahil dilakukan. Kenapa? Karena Amerika menuntut loyalitas. Perang dagang dan perang chip membuat Amerika memaksa sekutunya, termasuk Singapura, untuk membatasi transfer teknologi ke Cina. Di sisi lain, Beijing makin agresif. Cina tidak suka melihat Singapura terus-menerus memfasilitasi militer Amerika di halaman depan rumah mereka. Singapura dipaksa memilih. Kalau memihak Amerika, ekonomi mereka hancur ditinggal investor Cina. Kalau memihak Cina, jaminan keamanan mereka hilang dan bisa dimusuhi Barat. Ini bukan lagi soal cuan, ini soal eksistensi negara. Jadi, apa poinnya buat kita? Nasib Singapura adalah sinyal bagi ASEAN. Jika negara sekuat dan sekaya Singapura saja kewalahan menghadapi polarisasi blok Barat versus Timur, apalagi negara berkembang lainnya. Singapura mengajarkan kita satu pelajaran mahal, bahwa menjadi kaya saja tidak cukup untuk membeli kedaulatan penuh. Mereka memang raksasa ekonomi, tapi secara geopolitik, mereka tetaplah pelanduk di antara dua gajah yang sedang bertarung. Menurut kalian, sampai kapan Singapura bisa bertahan di tengah badai ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Petanomics.